Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen catatan bawah tanah episode ke-15. Tema pada episode ini adalah sepenggal sejarah negeri rempah. Seri perdana sepenggal sejarah negeri rempah. Geger Spehi. Pada kurun waktu 1808 sampai dengan 1812 adalah tahun-tahun yang banyak mengubah wajah Yogyakarta. Gelombang revolusi Prancis diikuti oleh masa peperangan era Napoleon di benua Eropa berimbas hingga ke Nusantara. Kecamuk di Eropa tersebut membawa dampak tak terlupakan bagi salah satu kerajaan Jawa yang ada pada masa itu, yaitu Kesultanan Yogyakarta. Setelah kerajaan Belanda jatuh ke tangan Prancis, Batasie Republik yang berkuasa di Nusantara dihapus dan digantikan dengan Koninkrijke Holland di bawah pimpinan Raja Louis Napoleon Bonaparte. Karena Prancis dan kerajaan Belanda sedang menghadapi Inggris, maka Napoleon mencari orang yang cakap untuk menjadi gubernur jenderal di Jawa, dan jatuhlah pilihannya pada Daendels. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris, serta melakukan reformasi pemerintahan yang korup peninggalan VOC. Dari serangkaian kebijakan Daendels, efek yang paling dirasakan oleh penduduk adalah hilangnya hak-hak mereka atas tanah-tanah mereka. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah kolonial kemudian disewakan ke partikulir-partikulir lokal. Sehingga akhirnya rakyat berubah status menjadi buruh tani, buruh industri, maupun buruh perkebunan. Pemerintahan Daendels di Jawa sangat berbau militeristik, meskipun hanya berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1808 hingga 1811, namun sangat menyengsarakan rakyat Pulau Jawa. Selain itu, Daendels menerapkan aturan baru. Minister atau residen berhak memakai simbol-simbol kekuasaan serta kebesaran seperti yang dipakai oleh raja-raja Jawa di dalam keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono II menentang aturan-aturan baru yang diterapkan oleh Daendels. Penentangan ini dijawab dengan pengiriman pasukan Belanda ke Yogyakarta, menekan Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk menyerahkan kekuasaannya pada putra mahkotanya. Meskipun demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh masih tinggal di keraton dan memegang segel kerajaan. Pada bulan Mei tahun 1811, Daendels digantikan posisinya sebagai gubernur jenderal oleh Jan Willem Jansen. Pada tanggal 4 Agustus 1811, bala tentara Inggris menyerbu Batavia. Jawa akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Kapitulasi Tuntang atau sering disebut Perjanjian Tuntang adalah sebuah kesepakatan yang menandai penyerahan atas Jawa dari Belanda kepada Inggris. Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 di Tuntang dekat Ambarawa, Jawa Tengah. Perpindahan kekuasaan ini mengakibatkan Pulau Jawa menjadi bagian dari koloni Inggris yang berpusat di Kalkuta. Gubernur Jenderal Inggris di Kalkuta, Lord Minto, kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Melihat perubahan ini, Sultan Sepuh memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil alih kembali kekuasaan atas kerajaan. Tapi Raffles kemudian segera membuat kebijakan-kebijakan baru dan pada bulan November 1811 menunjuk John Crawford sebagai residen Yogyakarta. Hal ini membuat Sri Sultan Hamengkubuwono II tidak berkenan. Sikap penentangan mulai muncul, bahkan ia menghimpun kekuatan secara terang-terangan.
Raffles melihat hal tersebut sebagai ancaman dan kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Robert Rollo Gillespie menyerang Yogyakarta. Pada tanggal 13 Juni 1812, 1.000 orang pasukan Inggris, di mana setengahnya adalah prajurit Sepoy dari India, memasuki benteng Fredericksburg secara diam-diam di malam hari. Kemudian Raffles tiba di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 1812. Keesokan harinya Inggris mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II, namun utusan tersebut ditolak. Sekembalinya utusan tersebut ke pasukan Inggris, api peperangan pun mulai berkobar. Tembakan meriam terdengar dari arah Keraton Yogyakarta menandakan sikap tidak mau kompromi dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pada tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, Keraton Yogyakarta dibombardir meriam. Pasukan Inggris yang terdiri dari tentara Belanda dan pasukan Sepoy serta dibantu pasukan dari Legiun Mangkunegaran menyerang Keraton Yogyakarta. Menurut Mayor William Thorne, seorang prajurit yang tergabung dalam pasukan Inggris, tercatat setidaknya ada 17.000 prajurit dan ratusan warga bersenjata tersebar di kampung-kampung untuk mempertahankan wilayah Yogyakarta. Situasi keraton kala itu digambarkan oleh Mayor William Thorne sebagai benteng pertahanan yang kokoh. Di sekeliling keraton terdapat parit-parit lebar dan dalam dengan jembatan yang bisa diangkat sebagai pintu akses masuknya. Terdapat pula beberapa bastion tebal yang dilengkapi dengan meriam. Tembok-tembok tebal yang mengelilingi halaman-halaman istana dilengkapi dengan prajurit bersenjata. Pintu utama menuju keraton juga dilengkapi dengan 2 baris meriam. Serangan-serangan kecil terus berlangsung hingga tanggal 19 Juni 1812 pukul 9 malam. Setelah itu kondisi Yogyakarta kembali senyap. Tidak ada lagi ledakan-ledakan meriam dan suara tembakan. Pada dini hari tanggal 20 Juni 1812, meriam-meriam Inggris kembali menyala. Serangan meriam ini mengarah ke alun-alun utara, tepat ke arah pintu masuk keraton. Serangan besar-besaran kemudian menyusul pada pukul 5 pagi. Pasukan Inggris yang terdiri dari tentara Eropa dan pasukan Sepoy dibantu pasukan dari Legiun Mangkunegaran menyerang Keraton Yogyakarta. Ketika pecah pertempuran hebat, tentara-tentara Inggris memanfaatkan tangga-tangga bambu untuk masuk keraton. Tangga tersebut disiapkan oleh Temunggung Seco Diningrat, seorang kapiten Cina di Kedu yang bernama asli Tan Jin Sing. Kelak dia diangkat menjadi bupati dengan gelar Kanjeng Raden Temunggung Seco Diningrat oleh Thomas Stamford Raffles. Kekuatan utama serangan pasukan Inggris diarahkan ke sisi timur laut benteng. Dalam babat Sepehi disebutkan bahwa bagian ini tidaklah terjaga kuat. Serangan tidak berjalan terlalu lama. Hanya beberapa jam saja sudut benteng ini sudah runtuh dengan diawali meledaknya meriam dan gudang mesiu. Sekitar jam 8 pagi benteng benar-benar jatuh ke tangan pasukan Inggris. Segera setelah benteng ini direbut, pasukan Sepoy mengarahkan seluruh meriam ke arah Keraton Yogyakarta. Serangan ini kemudian disusul dengan masuknya pasukan daerah gerbang atau Plengkung Nirboyo yang berhasil dikuasai. Penyerangan tersebut mengakibatkan banyak keluarga Keraton Yogyakarta yang tewas. Antara lain salah satu dari ketiga menantu Sultan, yaitu KRT Sumodingrat, Panglima Pasukan Keraton, dan Ratu Kedaton menjadi korban. Sri Sultan Hamengkubuwono II kemudian menyerah ketika pasukan Inggris berhasil masuk ke pelataran Sri Manganti. Setelah peristiwa ini, Keraton Yogyakarta mengalami kerugian besar. Tidak hanya kekayaan materi yang dijarah, namun juga kekayaan intelektual. Ribuan naskah dari perpustakaan keraton dijarah. Tercatat setidaknya $800.000 Spanyol uang emas dan perak dibawa dari keraton untuk membayar perwira yang tidak tewas sebagai bagian dari kemenangan.
Waktu itu kalau dinilai sekitar 150.000 pound sterling atau setara dengan 11,5 juta pound sterling untuk saat ini. Kalau dijadikan emas, saat ini setara dengan 350 kilogram emas. Sultan Hamengkubuwono II harus merelakan semua senjatanya dilucuti tentara Inggris. Ia terpaksa menyerahkan keris, pedang, dan cundrik pusakanya. Bagi orang-orang Jawa, tentu saja peristiwa itu adalah aib terbesar. Hanya sekali dalam sejarah Jawa, istana yang menjadi lambang daulatnya kekuasaan diserbu, dirampok, dan dihinakan oleh tentara Eropa. Inggris merampas semua pusaka keraton termasuk Kiai Paningset, Kiai Sangklat, Kiai Urup, Kiai Jinggo, Kiai Gubito, Kiai Joko Piturun, dan Kiai Mesem. Meskipun kelak senjata-senjata pusaka itu dikembalikan saat penobatan Sultan Hamengkubuwono III, pedang dan cundrik tak pernah dikembalikan dan diberikan oleh Thomas Stamford Raffles kepada Lord Minto di India. Geger Sepai tidak hanya sebuah sejarah kekalahan yang meruntuhkan kewibawaan, namun juga menjadi tonggak lahirnya tata dunia baru di tanah Mataram yang akibat-akibatnya masih dapat terus dirasakan hingga kini. Sebuah catatan kecil. Dari sepenggal sejarah negeri rempah ini kita bisa belajar bagaimana kekuatan asing telah membuat kita berkelahi dengan diri kita masing-masing, membuat kita menjadi lemah, dan mereka berhasil menguasai negeri ini dan mengambil kekayaan yang ada di negeri ini. Oleh karena itu kita harus belajar supaya ke depan kita tidak bisa diadu domba oleh mereka dan kemudian dijajah baik secara militer ataupun secara ekonomi.